Baik, perkenalkan nama saya Vinta Aurelia dengan NIM 6820202030 dari kelas Manajemen Resiko Keamanan TI A dengan studi kasus SMP Kristen Satya Wacana Salatiga akan mempresentasikan hasil penelitian manajemen resiko yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu profil dari SMP Kristen Satya Wacana. SMP Kristen Satya Wacana merupakan salah satu SMP yang berada di Salatiga, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 52 sampai 60. Sekolah ini dibangun pada tanggal 15 Juli pada tahun 1985. SMP Kristen Satya Wacana ini juga berada di bawah naungan Direktur Sekolah Laboratorium UKSW Salatiga sehingga masih satu yayasan dengan UKSW. Selanjutnya yaitu visi dan misi yang dimiliki oleh SMP Kristen Satya Wacana atau SMP Lab. Visi yang dimiliki yaitu unggul dalam layanan, santun dalam sikap, atas dasar iman dan kasih untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berketerampilan, dan berkarakter kuat. Selanjutnya yaitu misi, yaitu pertama, melaksanakan kegiatan pengembangan sikap, iman, dan kasih. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pengembangan proses pembelajaran yang bermutu, mengacu pada standar nasional. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat ada melaksanakan penanaman dan pengembangan karakter kebangsaan dan sikap cinta tanah air. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan pengembangan budaya cinta lingkungan dan juga sesama. Aplikasi yang saya analisis yaitu e-learning LMS. LMS atau Learning Management System digunakan untuk menunjang pembelajaran sinkron dan asinkron, terlebih lagi pada masa pembelajaran online atau pada masa pandemi kemarin. Pemberian materi, proses pembelajaran, dan pengolahan nilai juga dapat diatur pada LMS. Fitur yang ada di dalam LMS yaitu PPDB, walaupun masih belum maksimal, kelas online, forum diskusi, video conference, dan multimedia integration. User atau pengguna dari LMS ini yaitu guru, murid, dan juga orang tua. Selanjutnya yaitu kriteria dampak dari risiko dengan indeks 5 memiliki dampak katastrofik dengan deskripsi sangat besar, di mana dampak pada sasaran strategis organisasi atau kualitatifnya yaitu proses LMS tertunda secara signifikan dan juga memerlukan waktu lebih dari 2 hari untuk pemeliharaan sistem. Selanjutnya, dengan indeks 4, memiliki dampak signifikan dengan deskripsi besar atau signifikan, memiliki dampak pada sasaran strategi organisasi yaitu tertundanya proses LMS dan juga memerlukan waktu 1-2 hari untuk mengurus sistem ke BTSI. Selanjutnya dengan indeks 3 yaitu moderate, dengan deskripsi sedang, dampak pada sasarannya yaitu tertundanya proses LMS dan juga pembelajaran. Selanjutnya indeksnya adalah 2 dengan dampaknya minor dan deskripsinya yaitu kecil. Dampak pada sasaran strategis organisasi yaitu proses LMS akan sedikit tertunda tetapi tidak signifikan. Dan juga terakhir yaitu indeksnya 1 dengan dampak insignifikan dengan deskripsi sangat kecil, memiliki dampak yaitu proses LMS tidak terganggu ataupun tertunda. Selanjutnya yaitu kriteria peluang risiko dengan indeks 5 memiliki dampak katastrofik, memiliki deskripsi sangat besar, jumlah kejadian dalam periode risiko yaitu terjadi sebanyak 1 kali dalam 1 bulan, dalam 1 tahun atau 12 kali. Lalu dengan indeks 4 dengan dampak signifikan dengan deskripsinya yaitu besar atau signifikan, memiliki jumlah kejadian dalam periode risiko yaitu terjadi sebanyak 7-10 kali di dalam 1 tahun. Selanjutnya dengan indeks 3 memiliki dampak moderate dan deskripsinya yaitu sedang dengan jumlah terjadi sebanyak 5-6 kali dalam 1 tahun. Dengan indeks 2 dampaknya yaitu minor, memiliki deskripsi yaitu kecil dan jumlah kejadiannya yaitu terjadi 2-4 kali dalam 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu insignificant, indeksnya 1
memiliki deskripsi sangat kecil atau tidak signifikan, dan jumlah kejadian dalam periode risiko yaitu terjadi kurang dalam 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu profil risiko SMP Krisis Satya Wacana. Di sini ada 10 risiko yang sudah saya temukan dengan kode 1, lab 01. Kemungkinan risikonya yaitu server LMS kadang mengalami gangguan pada waktu tertentu, dan risiko tersebut memiliki dampak yaitu LMS tidak dapat digunakan. Dan di sini ada penilaian likelihood dan juga impact. Likelihood atau kemungkinannya itu sebesar 2 dan juga impact-nya sebesar 3. Selanjutnya risiko lab 02. Kemungkinan risikonya yaitu banyak siswa dan guru tidak dapat menggunakan LMS. Dampak dari risiko tersebut yaitu LMS tidak dapat dipergunakan karena kurangnya penguasaan LMS dengan likelihood 2 dan impact-nya 2. Risiko selanjutnya yaitu lab 03. Ini terjadinya kehilangan atau kebocoran data dengan dampak risiko adanya risiko reputasi karena telah kehilangan data dengan likelihood-nya 2 dan impact-nya 4. Selanjutnya yaitu lab 04. Kemungkinan risikonya yaitu materi atau tugas tidak dapat di-output ke LMS karena overcapacity, dengan dampaknya yaitu LMS tidak akan terpakai dan memilih sarana yang memiliki storage lebih banyak dengan likelihood 2 dan juga impact-nya 2. Kode lab 05 yaitu penyalahgunaan akses, memiliki dampak adanya kebocoran informasi dan juga memungkinkan adanya manipulasi data dengan likelihood-nya 2 dan impact-nya 3. Selanjutnya ada lab 06 yaitu terkena serangan distributed denial of the services atau DDoS, memiliki dampak yaitu terhentinya pemakaian LMS serta adanya pencurian data dengan likelihood 2 dan impact besar yaitu 5. Selanjutnya ada lab 07 yaitu penyebaran malware dengan dampak yaitu adanya manipulasi dan pencurian data dengan likelihood-nya 2 dan impact-nya 5. Selanjutnya ada lab 08 yaitu penyalahgunaan data dengan dampaknya yaitu adanya kebocoran informasi dan memungkinkan adanya manipulasi data dengan likelihood-nya 2 dan juga impact-nya 4. Selanjutnya yaitu lab 09 yaitu risikonya hardware sekolah mengalami perusakan atau pencurian dan memiliki dampak kerugian karena harus membeli hardware yang baru dengan likelihood-nya 3 dan juga impact-nya 4. Yang terakhir yaitu lab 010 yaitu human error, di mana memiliki dampak LMS tidak berjalan dengan optimal dan memiliki likelihood 2 dan impact-nya 2. Selanjutnya yaitu ada tingkatan risiko dan juga tindakan risiko. Dengan risiko lab 01 memiliki medium risk dan juga tindakan risiko yaitu melakukan pengecekan LMS secara berkala dan juga menghubungi BTSI jika LMS mengalami gangguan. Dengan kode lab 02 merupakan medium risk, di mana tindakan risiko yaitu melakukan pelatihan penggunaan LMS pada guru dan siswa dan sering menggunakan LMS supaya siswa dan guru terbiasa dan dapat menguasai LMS tersebut. Selanjutnya ada lab 03, itu merupakan high risk, di mana tindakan risiko yang dapat diambil yaitu melakukan backup secara berkala dan juga menggunakan antivirus agar mengantisipasi adanya kebocoran data. Dan lab 04 ini merupakan medium risk dan juga tindakan risiko yaitu menambah kapasitas memori supaya memiliki daya tampung opsional dan juga melakukan pengecekan pada memori secara berkala. Selanjutnya yaitu pada risiko lab 05 merupakan medium risk, di mana tindakan yang dapat diambil yaitu memberikan batasan akses kepada setiap user dan juga melakukan pengecekan pada LMS secara berkala. Selanjutnya yaitu lab 06 di mana merupakan high risk dan tindakan resikonya merupakan avoid, jadi sebisa mungkin dihindari begitu.
Selanjutnya ada lab 07, penyebaran malware. Di sini juga merupakan high risk dan juga memiliki status avoid, sehingga kalau bisa dihindari. Selanjutnya yaitu lab 08, memiliki status high risk dan juga tindakannya yaitu memberikan batasan akses kepada setiap user dan melakukan pengecekan secara berkala. Selanjutnya ada lab 09, merupakan high risk juga, dan tindakan risiko yaitu menempatkan hardware pada tempat yang aman dan terhindar dari kemungkinan bencana alam yang ada, yaitu banjir dan juga petir. Dan juga mengunci kantor guru yang terdapat hardware supaya tidak sembarang orang bisa masuk dan mungkin mencuri. Yang terakhir yaitu lab 010, merupakan medium risk, di mana tindakan risiko yaitu melakukan training pada setiap SDM yang ada. Di sini ada top risk events, di mana risiko paling tertinggi ada di lab 06, yaitu terkena serangan DDoS, yaitu paling tinggi tingkatan risikonya, dan pemilik risiko itu tersebut yaitu sistem informasi sekolah, departemennya yaitu information technology. Dan pada tingkatan kedua yaitu lab 07, yaitu penyebaran malware dengan tingkat risiko high risk. Pada tingkatan ketiga yaitu lab 08, yaitu penyalahgunaan data, memiliki tingkat risiko high risk juga. Pada nomor 4 yaitu lab 09, yaitu risiko hardware sekolah mengalami kerusakan atau pencurian, juga merupakan high risk. Pada nomor 5 ada lab 05, yaitu penyalahgunaan akses, tingkatan risikonya yaitu medium risk. Lalu pada nomor 6 yaitu dengan kode risiko lab 01, yaitu server LMS kadang mengalami gangguan pada waktu tertentu, memiliki tingkatan risiko medium risk. Nomor 7 yaitu lab 03, yaitu risikonya terjadinya kehilangan atau kebocoran data, memiliki tingkat medium risk juga. Dan pada di nomor 8 yaitu lab 02, yaitu banyaknya siswa dan guru yang tidak siap menggunakan LMS, yang merupakan tingkatan risikonya low risk. Dan juga pada tingkatan 9 yaitu lab 04, yaitu materi atau tugas yang tidak dapat diupload ke LMS, merupakan low risk juga. Dan yang terakhir lab 10 yaitu human error, merupakan low risk. Dan semua risiko ini pemilik risikonya yaitu sistem informasi sekolah dan departemen atau unit kerjanya yaitu information technology. Selanjutnya yaitu BTR dan kertas kerja SMK Kristen Satya Wacana. Di sini BTR atau batas toleransi risiko dan kertas kerja didapatkan sebagai berikut, yaitu total pendapatan uang gedung dan juga SPP sekitar 2.240 juta rupiah, dan BTR-nya yaitu 5% dari total pendapatan sebesar 112 juta rupiah. Indeks livelihood dan juga dampak yaitu 20% sebanyak 22.400.000 rupiah, 40% 44.800.000 rupiah, 60% 67.200.000 rupiah, 80% sebanyak 89.600.000 rupiah, dan 100% yaitu 112 juta rupiah. Di sini yang pertama, server LMS kadang mengalami gangguan pada waktu tertentu. Dampak finansial resiko inherentnya yaitu berkurangnya pengguna LMS dengan nilai 3.950.000, dengan keterangan biaya didapatkan dari kerugian yang dialami dalam sehari karena siswa dan guru tidak menggunakan LMS. Selanjutnya, rencana penanganan risikonya yaitu menghubungi PTSI karena LMS mengalami down. Itu gratis karena hanya menghubungi BTSI saja. Selanjutnya, risiko yang kedua yaitu banyak siswa dan guru tidak siap menggunakan LMS.
Jadi dampak financial risiko inherentnya yaitu LMS tidak terpakai dan bernilai 2.300.000, dan rencana penanganan risikonya yaitu melakukan pelatihan akan pemahaman LMS sebesar 5 juta rupiah. Risiko yang ketiga yaitu terjadinya kehilangan atau kebocoran data dengan dampak finansial risiko inherentnya yaitu menurunnya reputasi sekolah dengan nilai 450 juta rupiah dan terdapat data yang hilang sebanyak 10 juta rupiah. Keterangannya yaitu rata-rata kerugian harian dihitung dari potensi pendapatan dari sekolah. Selanjutnya ada rencana penanganan risiko yaitu melakukan backup data secara berkala sebanyak 3 juta rupiah dan menggunakan antivirus untuk memperketat keamanan sebanyak 5 juta rupiah. Selanjutnya, materi atau tugas tidak dapat diupload ke LMS. Nah, di sini rencana penanganan risikonya yaitu menambah storage sebanyak 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan akses. Dampak finansial risiko inherentnya yaitu adanya risiko reputasi sebanyak 450 juta rupiah. Dan rencana penanganan risiko yaitu memberikan batasan akses pada setiap user sebanyak 2 juta rupiah dan melakukan pengecekan secara berkala dengan nilai 2 juta rupiah juga. Selanjutnya yaitu risiko terkena serangan DDoS dengan dampak financial risiko inherentnya yaitu pengadaan server baru dengan harga 15 juta rupiah dan rencana penanganan risiko yaitu menggunakan antivirus untuk memperketat keamanan sebanyak 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu penyebaran malware. Dampak finansial risiko inherentnya yaitu pengadaan server baru sebanyak 30 juta rupiah dan rencana penanganan risiko yaitu menggunakan antivirus untuk memperketat keamanan sebanyak 5 juta rupiah dan juga risiko selanjutnya yaitu penyalahgunaan data, di mana dampak finansial risiko inherentnya yaitu adanya risiko reputasi dengan nilai 450 juta rupiah dan juga rencana penanganan risikonya yaitu memberikan batasan akses kepada setiap user dengan nilai 2 juta rupiah dan melakukan pengecekan secara berkala dengan nilai 2 juta rupiah juga. Selanjutnya yaitu hardware sekolah mengalami kerusakan atau pencurian dengan dampak finansial risiko inherent yaitu kehilangan hardware senilai 75 juta rupiah dan rencana penanganan risikonya yaitu meningkatkan pengamanan ruang guru yang terdapat isi di dalamnya dengan nilai 500.000 rupiah. Risiko yang terakhir yaitu human error, di mana dampak finansial risiko inherentnya yaitu LMS tidak terpakai dengan jumlah uangnya yaitu 2.300.000 rupiah dan juga rencana penanganan risiko yaitu melakukan pelatihan akan pemahaman LMS sebanyak 5 juta rupiah. Sekian presentasi manajemen risiko dengan studi kasus SMP Kristen Satya Wacana Salatiga. Jika ada salah kata dan juga kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas